Gosip mengenai jam tangan mewah milik Giorgio Antonio, sosok yang dikabarkan dekat dengan Sarwendah, tengah menjadi sorotan. Isu bermula setelah akun edukasi jam tangan mewah di Instagram menyoroti sejumlah ketidaksesuaian fisik pada koleksi arloji yang disebut bernilai hingga 3 miliar. Temuan tersebut memicu dugaan bahwa jam tangan Giorgio merupakan barang palsu atau KW. Rumor ini semakin ramai dibahas karena Giorgio selama ini dikenal publik sebagai sosok yang disebut memiliki citra sebagai CEO sukses. Hingga kini, dugaan tersebut masih menjadi perbincangan di media sosial dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Dari Sarwendah kita belajar dikasih paham sama netizen Indonesia. Followersnya ya dari 34 juta sekarang terjun bebas menjadi 9 juta. Aku aja kerja, Opa. Kan aku dulu udah jadi investor. Wes. Aku kuliah itu udah aku di ke Taiwan itu tuh aku udah selesai kuliah. Jadi udah 24 ke atas. Ya udah mulai cari uang dong. Oke. Umur segitu udah jadi investor. Siap investor. Aku udah bilang pasti berdua sumpah duit kan. Bro, banyak yang komen tuh ngapain nyenggol-nyenggol CEO mulu. Enggak, gua nggak nyenggol. Gua cuma nyebutin fakta-fakta aja dan merasa lucu aja kok, oke? Dan kebetulan rame. Ya udah kita bahas-bahas aja. Gua kan nggak pernah menyenggol ke personal dalam-dalam banget karena gua nggak tahu kan. Gua nggak tahu dia jadi kelinci, gua nggak tahu dia kucing, gua nggak tahu dia utang 200 juta. Yang gua tahu dia sebut 2000 toko. Oke? Coba, masa 200 juta nggak bisa bayar? Oke, Sio mau kondo di luar sana, ayo kumpul bersatu. Oke, nggak usah malu mengakui mau kondo kok. Itu sifat asli manusia. Ini kalau bini gue bisa kerja nih, jadi afiliator nomor 1, gue juga mau kondo kok. Enak kok mau kondo, di rumah doang kok gedein. Oke, nggak usah malu mau kondo mah. Yang malu itu udah mau kondo banyak bacot. Nah itu dia. Bagus dong, orang kadang nanya kamu kerja apa, kasih tahu dong Ya investor. macam-macam orang nggak usah tahu kita kerja apa semuanya kan. Guys, ini ada info lagi terkait guys, bisa bedain nggak nih ya? Bisa bedakan kalau orang nervous sama orang salting. Kalau barengan Sarwendah, Jordi full senyum terus gitu guys. Nih kejadiannya pas banget si Sarwendah dan Ruben banget cerai ya, baru cerai. Kayaknya si Jordi bahagia banget ya, bisa pisahin Ruben dan Wendah cina. Akhirnya bisa ngejalinin hubungannya lebih bebas ya cina. Jadi nggak ada yang pantau cina. Netizen ya, kayak nggak ada cewek lain aja. Si Jordi ini aku dapat dari TikToknya, video viral ya, video titik viral 440 guys. Nah ini kita lihat seperti apa ya petinya ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Kita lihat bareng-bareng infonya guys ya. Aku tuh bukan kami guys, gak ada hambatannya. Gak ada apa, polos. Tuh polos katanya. Aja belum tersangka. Ah, Patalak siapa itu Patalak? Ini yang mau memasukkan si Patalaknya udah tersangka duluan guys. Cemananya ini? Bohadon. Apa lagi dia ngomong apa guys? Nggak ngerti aku. CEO punya hutang 200 jeti. Gini loh, definisi megalodon turun ke darat Megalodon. ya. Si NM ini yang tukang lahap-lahap akhirnya bongkar kan CEO ini punya hutang 200 jeti belum dibayar-bayar. Jarene disuruh ngecek ku CEO perusahaan apa. Jarene disuruh ngecek beberapa tokonya. CEO kok pakai jempel song. CEO kok hutang 200 jeti. Bos, balikin dong 200 jetinya. Masa CEO utang sih? Kok kebayar lagi? Udah lama loh itu. Tapi ngomong-ngomong, kok NM bongkar-bongkar ya? Kok udah mulai turun ke darat ini aku cek-cek ini ya? Apa jangan-jangan ada tanda-tanda kalau NM itu mau klewong dari penjerong? We never know. Jangan lupa. Tuh, jangan lupa ya Emang follow. menurutmu brand-brand gede yang masuk itu siapa? Gua yang mintain buat TikTok. Sorry banget nih. Ya, mereka gara-gara ada apa? Gara-gara ada guanya. Tuh, gara-gara ada Ibu Sarwendah makanya itu gitu ya. Bisa dapat brand. Tuh bilang grupnya Om ya. Kalau misalnya emang semuanya nggak subsidi, gue nggak usah live lagi, bilangin. Gue yang bilang, udah aja. Itu pasti Enggak, komen
Bro, guys, ya dengerin tuh kata Ibu Syarwenda. Ada komen apa nih, Ibu? Pun spill etalase 21. Iya, sudah CO nih. Ini zaman-zaman belum ada pilar itu ya. Masa bunda, kalau emang nggak disubsidi, udah kita nggak usah live lagi aja, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa banget kok, hidup gua nggak ada di sini, beneran ya. Oke, cuman kita bergosip dulu pagi-pagi ini ya kan, tentang video indah di masa lalu. Ya, dia dengan sombongnya dia bilang, asal lo tahu aja, masuknya brand-brand besar ini tuh kenapa coba? Karena ngelihat gue nya, ya kan, gue mau nggak di sini juga nggak apa-apa gitu. Terus dia suruh tuh ini apa namanya tuh, dia suruh adminnya dia untuk chat itu, bilang sama dia kalau nggak ada subsidi itu kita nggak usah live lagi. Dengan sombongnya dia gitu kan brand. Ya kan. Tapi sebenarnya guys, kita itu nggak boleh ngomong-ngomong sombong seperti itu. Karena apa coba? Apa yang kita ucapkan hari ini itu nggak akan terjadi di kehidupan kita. Ya kan, dia sok-sok sombong kan karena di live ini bilang sama dia tuh kalau seandainya itu nggak ada subsidi itu kita tuh nggak usah live. Gimana guys ya? Nah, ini ada apa lagi? Apa ini? Giorgio Armani ya, SPH ya. Tuh ada di Itali, jalan alamatnya. Sehubung dengan berkembangnya pemberitaan di berbagai media massa dan media sosial ya, belakangan ini melalui surat tuh ya. 3 kata lucu kena teguran Giorgio Armani ya, sang CEO 2000 toko gaib ya, kena tegur brand legend Giorgio Armani ya, mentang-mentang namanya mirip ya. Tag video di depan showroom seolah-olah dia CEO-nya, habis ya keciduk pakai Rolex KW, sekarang ditegur Giorgio ya. Aman, kok nggak malu ya, katanya itu tulisan dari CC ya, komentar dari CC Muzair tuh guys ya. Ini aku dapat dari TikToknya aku VO itu double berapa banyak banget ya. Haha, ini gimana katanya gitu guys ya. Nah, apa ini? Apa sebelah nggak demam ya? Lihat ini. Panas dingin ya, nggak tahu pastinya dong. Wah, ini masalah seru nih, sampai zone LBF turun pengacara andalannya mengusut kasus yang dialami oleh Ruben. Semoga ini bisa diusut sampai ke akar-akarnya ya. Nggak main-main ini kalau sampai zone LBF turun pengacara andalannya, pasti yang merasa ikut makan uang Ruben ini pasti nggak bisa tidur, katanya begitu guys ya. Nah, ini kita lagi ada apa lagi? Waduh, badannya siapa namanya? Cio ya, pas bagus ya, udah jadi bagus ya kata si Nikmir gitu. Dulu mah nggak sebagus ini katanya badannya. Gitu. Buat teman-teman yang mendukung RO maupun yang netral ya, jangan terkontaminasi dengan makhluk-makhluk yang si paling tahu hukum, yang si paling tahu undang-undang, yang si paling tahu yang sudah memastikan pasti masuk penjerong ya. Jangan pernah mendengarkan, karena apa? Itu akan menguras emosi kita dan akan mengubah kesabaran kita menjadi emosi. Ujung-ujungnya kita malah saling lapor guys ya kan. Karena kenapa? Karena kita menghina nih ujung-ujungnya kan. Karena dari jalan alur ceritanya perkara ini ya timbul ini kita sudah paham gitu kemana jalurnya ya kan. Yang butuh, yang ada kepentingan ya kan, yang tidak punya kepentingan di situ ya kan, yang dibayar di situ kan banyak guys. Makanya buat aku RO tetap semangat, andai pun RO masuk penjara, andai pun hati aku tuh tidak akan tergoyahkan ya, karena aku tahu seorang ayah yang sangat berjuang ingin bertemu anaknya. Tapi kalau yang menghina-hina itu ya, aku rasa dulu mamanya sama bapaknya itu dia bukan sama bapaknya guys ya. Jadi ayahnya itu bukan dari bapaknya, melainkan dari atau genderuwo. Makanya hatinya itu tertutup oleh kebenaran. Bentar, ini apa? Debut acting Gio jadi bulan-bulanan netizen.
Baru debut acting, Giorgio Antonio langsung jadi bahan candaan warganet, guys. Kita lihat ya. Ya, debut acting Giorgio Antonio di series Bunga di Tepi Jurang justru mulai sorotan warganet. Penampilannya dalam salah satu adegan malah ramai dikomentari netizen gitu kan. Tuh, ini kok malah jadi abu-abu, kenapa? Cina mau dimacoin, bagaimanapun tetap selain. Kentara banget, Cina. Ini dari Vio Chan ya, ini dari Melty, si S ngatain mantan suami, dapatnya yang betulan yang dia omongin, Cina. Ini ada Queen Scorpio, berasa si paling CEO padahal kucing, Cina. Beragam komentar muncul ya dari candaan hingga sindiran yang cukup pedas katanya gitu guys ya. Cina amat gue nonton filmnya, Cina. Tapi dimain cuma seuprit doang kok, terus tuh kan lipstiknya nomor berapa ya lipstik. Sekarang judulnya CEO di tepi hutang, Cina. Aduh. Tuh, ada ya juga yang justru menyoroti gaya dan penampilan Gio dalam adegan tersebut. Make up-nya tebel banget guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaction seperti biasa bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.